Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kerukunan umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Karunia Sugiartana. Salam sejahtera bagi kita semua, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan membahas tentang konsep kerukunan menurut pandangan umum. Kerukunan diartikan dengan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram. Berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung 3 unsur penting. Pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan dan merasakan indahnya sebuah perbedaan. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri bisa juga diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal beribadah. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam beberapa wujud, yaitu yang pertama yaitu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua yaitu saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup damai dan rukun. Selanjutnya yaitu konsep kerukunan dalam pandangan Buddhisme. Agama Buddha adalah agama yang penuh dengan toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata, tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan apalagi dengan kekerasan. Sang Buddha menjaga arus perpindahan agama dengan sangat bijaksana dan hati-hati. Selama 45 tahun pembabaran Dhamma, Sang Buddha telah mengajarkan tentang toleransi dalam beragama meskipun tidak secara spesifik. Toleransi yang diajarkan Sang Buddha tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur atau Brahma Wihara yang terdiri dari metta atau cinta kasih, karuna atau welas asih, mudita atau simpati, dan upeka atau keseimbangan batin. Keempat sifat luhur itulah yang menjadi dasar dari kerukunan dan toleransi dalam Buddhisme.
Dengan memahami Brahma Wihara, dalam diri kita akan tumbuh rasa toleransi. Kita dapat menghormati umat agama lain dalam menjalankan kepercayaan dan melakukan ibadah sesuai dengan apa yang mereka percayai. Sekalipun kita tidak setuju atau bertentangan dengan apa yang mereka lakukan, rasa tidak setuju yang muncul dalam diri kita ini bisa dikikis dengan mengamalkan keempat sifat luhur tersebut. Cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin inilah yang akan membawa kita pada terciptanya kedamaian. Frasa semoga semua makhluk hidup berbahagia yang merupakan ucapan penutup khas umat Buddha juga mencerminkan sikap toleransi, memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia, karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Begitu pula dengan kisah Raja Asoka, seorang penguasa kekaisaran Maurya Gupta dari 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi dalam sejarah Buddhisme, sangat menekankan pentingnya toleransi dalam beragama. Di saat terdapat ajaran agama yang lain, Raja Asoka sebagai penganut agama Buddha tetap menjunjung tinggi kerukunan dengan umat agama lain. Pemahaman tentang toleransi sangatlah penting. Pendidikan memiliki peran besar terhadap hal ini, terutama bagi generasi muda. Pendidikan karakter dan kerukunan antar umat beragama harus diajarkan sedini mungkin. Sejatinya, toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi dapat membawa karma baik bagi kita. Selanjutnya yaitu peran Buddhisme dan tokoh-tokoh Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama. Agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama yang kian meluas dan menyebar dengan sangat cepat. Buddha Gautama dan beserta umat-umatnya menyebarkan ajaran agama Buddha melalui Dhamma, di mana Dhamma merupakan unsur yang menjadi penunjang umat Buddha dalam mencapai penerangan sempurna atau Nibbana. Semua umat Buddha dengan jenjang umur berapapun sangat tahu bahwa Dhamma merupakan ajaran Sang Buddha yang bertujuan untuk mempelajari bagaimana caranya mengatasi samsara, atau dapat dikatakan sebagai penderitaan duniawi, sehingga dapat menempuh jalan kedamaian dan kebahagiaan. Sejauh ini, seluruh umat Buddha, baik itu aliran Mahayana maupun Theravada, telah mengikuti jejak Buddha Gautama dalam berjuang meluaskan dan menyebarkan Dhamma. Buddha Gautama sendiri sudah membabarkan Dhamma selama 45 tahun. Walaupun telah mengutus sebanyak 60 siswa untuk menyebarkan ajarannya, ia tetap melanjutkan perjalanannya menyebarkan Dhamma. Dari sanalah mulai meluasnya pertumbuhan umat Buddha, baik itu bertumbuh banyaknya sangha maupun tempat beribadah atau wihara. Sampai saat ini juga, ajaran Sang Buddha masih berlanjut dan tersebar kepada setiap orang yang ingin mempelajarinya dan terbuka pandangannya terhadap Dhamma. Dalam Dhammapada, Sang Buddha berkata, kemenangan melahirkan kebencian, dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan, orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Inilah satu hukum abadi. Hal tersebut mengajarkan kita untuk melatih diri agar kita tidak merugikan satu sama lain atau bahkan kepada setiap makhluk hidup. Dengan demikian, Buddha dan umatnya selalu memperjuangkan dan meluaskan kebaikan melalui umat-umatnya agar terciptanya keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini, terutama umat-umatnya agar mencapai kebahagiaan tertinggi dan abadi atau Nibbana. Dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama, Ketua Umum Sangha Agung Indonesia, Khemacharo Mahathera, mengajak umat Buddha di Indonesia agar meningkatkan tri kerukunan dalam beragama. Tiga atau tri kerukunan yang dimaksud adalah kerukunan internal umat beragama,
kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Menurutnya, kebinekaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama adalah bukti nyata kekayaan bangsa Indonesia yang dipersatukan oleh ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Meskipun berbeda-beda suku, ras, budaya, bahasa, dan agama, tetapi masyarakat tetap satu, yaitu bangsa Indonesia yang mengharapkan kemerdekaan, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, dan keadilan. Upaya yang dapat ditempuh umat Buddha dalam rangka menuju terciptanya dan melestarikan trik kerukunan adalah dengan meningkatkan moral, etika, dan akhlak bangsa yang disebut sila. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam manifestasinya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip, benar dan baik, terpuji dan mulia. Selain mengamalkan dan menjaga diri dengan sila, umat Buddha dapat mengembangkan kesempurnaan-kesempurnaan atau paramita. Menurut Sang Buddha, berkembangnya perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan atau kerukunan mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran. Dalam Dhammapada ayat 6, Sang Buddha bersabda, mereka tidak tahu bahwa dalam sebuah pertikaian mereka akan hancur dan musnah. Tetapi mereka yang melihat dan menyadari hal ini akan damai dan tenang. Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha dijelaskan dalam Dhammapada ayat 5, yaitu di dunia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi. Dalam membabarkan dan mengajarkan Dhamma, umat Buddha memiliki peran yang penting dalam menciptakan kerukunan umat beragama, karena di dalam Dhamma diajarkan untuk bertoleransi, menghargai, dan menghormati setiap perbedaan yang ada pada setiap makhluk hidup seperti suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari pertikaian yang akan menunjang kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Berikut adalah ke-6 dhamma tersebut. Yang pertama yaitu memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, kerukunan, dan persatuan akan terwujud. Yang kedua yaitu menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat yang baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan juga fitnah. 3. Selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat yaitu menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima yaitu melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang keenam yaitu mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis dan tidak bertengkar karena adanya perbedaan pandangan. Kerukunan umat beragama dapat dicapai apabila kita semua sebagai umat beragama bekerja sama dengan cara saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang kita miliki. Dengan itu, maka terwujudlah kerukunan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Nah, seperti itulah materi tentang kerukunan umat beragama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karunia Sugihartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini.
Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.